Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis usaha untuk ayam kampung Yudhistira. Kemarin ada kawan kita yang bertanya di kolom komentar mengenai berapa indukan yang diperlukan untuk menghasilkan DOC sebanyak 100 ekor per minggu. Pertanyaan seperti itu. Berapa betina dan berapa jantan yang diperlukan. Nah, di analisis ini saya akan menghitungkan berapa betina yang diperlukan, serta untuk hasil apabila dia dijual DOC-nya, maka berapa perkiraan omset per bulan. Apabila dia tidak dijual DOC, maksudnya dibesarkan, berapa omsetnya untuk jual daging per minggu. Juga apabila dia dijual sebagai bakal indukan untuk peternak lain, berapa hasilnya per bulan. Nah, kita bahas satu persatu. Minimal dia harus memiliki 25 ekor betina dan 5 ekor jantan. 25 ekor betina itu artinya ada 5 kandang indukan seperti ini. 1, 2, 3, 4, yang paling ujung 5. Nah, 5 kandang ini pada masing-masing kandang akan diisi 1 jantan dan 5 betina seperti ini. Dengan 1 jantan dan 5 betina, maka apabila ada 5 buah kandang, maka totalnya betinanya ada 25 ekor dan jantan ada 5 ekor. Maka total ayam yang kita miliki sebanyak 30 ekor. 30 ekor ayam tersebut untuk hasil telur, maka akan didapatkan dari 25 ekor betina itu kisaran 20 biji telur per hari. Artinya 80% dari telur. 80% dari 25 ekor maka sama dengan 20 biji telur per hari. Dari 20 biji telur per hari maka akan didapatkan telur itu 140 biji per minggu. 140 biji per minggu itu apabila dimasukkan ke dalam mesin tetas per minggu. Maka dari 140 biji tersebut kemungkinan akan menetas sekitar 100 sampai 110 ekor DOC. Tapi apabila dihitung per bulan untuk memudahkan analisis, 20 butir telur per hari dikali dengan 1 bulan 30 hari, maka totalnya adalah 600 biji telur ayam kampung Yudhistira. Dari 600, apabila daya penetasannya 75%, maka hasilnya DOC yang didapatkan setiap bulan rata-rata 450 ekor per bulan. Nah, 450 ekor ini artinya kawan-kawan mendapatkan DOC sebanyak 4 box setengah. 4 box setengah itu harga DOC saat ini untuk ayam kampung Yudhistira itu saya jual di 1.400.000 untuk DOC-nya. Tapi kawan kita yang di daerah Jawa tidak jual segitu. Contohnya seperti ini, Arzan Farm. Dia jual DOC AKY seharga 2 juta per box. Nanti kawan-kawan cek sendiri atau tanya sendiri ke Arzan Farmnya. Dia jual 2 juta per box isi 102 ekor. Nah, saya masih jual di harga 1.400.000 dikarenakan saat ini di harga segitu sudah cukup. 1.400.000 tadi apabila dikali 4 box setengah, maka hasil penjualan DOC-nya per bulan dengan 25 ekor betina sebanyak 6,1 juta, 6.100.000 rupiah. Itu hanya dari indukan sebanyak 25 ekor dan jantan 5 ekor. Maka hasil penjualan DOC sudah mendapatkan omset sebesar 6.100.000. Nah, untuk kos pengeluaran pakan indukan dia ringan saja karena hanya 30 ekor ayam. 30 ekor itu untuk pakan ayam petelur benefit saat ini harga di sini seharga 460.000 per sak. 460.000 per sak itu apabila dibagi 50 kg maka per kilonya di harga 9.200 per kilogramnya. 9.200 per kilo. Sedangkan untuk pakan ayam 30 ekor itu dia memerlukan makan sebanyak 3 kilo sampai 3,3 kilo. Kita anggap saja 3,3 kilo dikali 9.200, maka hasilnya sekitar 31 ribuan. Kurang sedikit 31.000. Dari 31.000 dikali 30 hari, maka total pengeluaran untuk makan indukannya sebanyak 25 ekor betina dan 5 ekor jantan tadi hanya 930.000. Sedangkan penjualan DOC-nya didapatkan 6.100.000. Anggap 1 juta saja untuk pengeluaran
maka masih mendapatkan keuntungan 5 jutaan. Itu dengan catatan DOC tadi terjual bukan untuk pedaging, karena kalau untuk pedaging si peternak yang membesarkan AKY untuk pedaging biasanya keberatan dengan harga bibit 1.400.000 itu. Mereka akan memilih ayam jenis lain seperti Joper atau Ulu atau KUB karena harganya lebih murah daripada AKY apabila hanya untuk diambil dagingnya. Itu apabila dijual 1.400.000. Cuman kawan-kawan harus menyiapkan pertama kandangnya 6 buah untuk kandang indukan seperti ini. Yang kedua, kawan-kawan juga harus menyiapkan mesin tetasnya. Untuk menetaskan itu artinya kapasitas mesin kawan-kawan apabila 140 biji per minggu, maka per 3 minggu itu dia memerlukan mesin kapasitas 520. Jadi sekitar 550 bijian lah kapasitas mesin, atau kalau bisa lebih daripada itu biar kosong sedikit. Nah itu yang diperlukan selain hanya sekadar ayam dan pakan untuk operasional per bulan. Andai DOC tadi tidak terjual, maka kita besarkan untuk diambil daging. Karena ini DOC dari cetakan sendiri, maka kos untuk pembelian bibit lebih murah. Otomatis setidaknya modal untuk ayam pembesarannya lebih murah. Apabila kita besarkan ayamnya, maka dari 140 ekor dari 100 ekor per minggu tadi ayam, 100 ekor itu apabila dia bobotnya 1,3 kilo saja per ekornya, maka didapatkan per minggu 130 kg. Itu dengan mortalitas yang rendah. Maksudnya jumlah ayam itu tidak betul-betul 100 nantinya, mungkin 110, 112. Anggap mortalitasnya 10%, maka ayam itu masih hidup di 95, 98, 100 ekor. Maka masih didapatkan sekitar 130 kg per minggunya. 130 kg per minggu dikali, kita anggap harga murah saja, 40.000 per kilo seperti harga saat ini. Ini kan harga yang paling anjlok, 40.000 rupiah per kilo. Maka 130 kg dikali 40.000, maka omset yang kawan-kawan dapatkan adalah 5,2 juta per minggu. Artinya dalam 1 bulan kawan-kawan akan memiliki omset atau uang berputar minimal 20 juta per bulan dengan indukan hanya 25 ekor betina. Nah ini lumayan fantastis untuk angkanya. Hanya tinggal apakah untung menjual di 40.000 atau rugi, itu tinggal kawan-kawan sendiri yang mensiasati. Seperti pembahasan pada video kita yang ini, kawan-kawan harus mensiasatinya pada pakan, bibit, dan harga jual. Itu apabila kawan-kawan menjualnya di ayam yang dibesarkan untuk dijual daging atau dijual panen. Nah andai kawan-kawan menjual ayam Yudhistira tersebut untuk paket indukan, maka ini jauh lebih fantastis lagi. Dengan ayam per bulan tadi didapatkan 450 ekor DOC, kita asumsikan saja dapat cuma separohnya saja yang betina, entah karena betinanya sedikit atau faktor mortalitas. Total betina yang didapatkan hanya 225 ekor. 225 ekor betina, per paket dijual per 5 ekor. Maka 225 ekor betina dibagi 5, didapatkan 45 paket betina. Untuk jantan kan otomatis sudah pasti dapat itu dari 450 ekor. Malah sebagian besarnya jantan nanti akan dijual daging kan. Yang kita ambil hanya sekitar 45 paket saja. Nah 45 paket tersebut dijual saat ini untuk di tempat saya di Rantau Ternak Farm ini. Harga paket indukan ayam kampung Yudhistira ini dijual di harga 850.000. Sedangkan peternak yang lain di daerah Jawa menjualnya sudah di harga 1,1 juta per paket. Nah di sini hanya 850.000 per paket. Itu dapat 5 betina dan 1 jantan. Nah dari 45 paket indukan tadi, apabila kita jual dengan harga di sini seharga 850.000, maka per bulan kawan-kawan akan mendapatkan 38.250.000 rupiah. Itu omset indukan dari betinanya saja selama 1 bulan sebanyak 38 juta. Dan jantan yang lebihnya akan dijual daging, itu akan menambahkan omset yang lain. Makanya omset di kandang ini saya ternyata salah ingat, ternyata pernah sampai 100 juta lebih untuk omset selama 1 bulannya.
Cuman itu pemasukan bukan cuma dari ayam. Pemasukan itu satu dari ayam, kedua dari telur tetas, yang ketiga dari penjualan ayam panen, yang keempat dari penjualan DOC, yang kelima dari pengadaan desa, yang keenam dari penjualan mesin tetas. Nah, dari semua pemasukan tersebut di bulan itu omsetnya sampai 100 juta lebih. Nah, begitu untuk analisis ayam kampung Yudhistira hanya dengan 5 buah kandang indukan dan 25 betina, 1 jantan, maka kawan-kawan sudah akan menghasilkan pendapatan yang fantastis, dengan syarat kawan-kawan bisa mensiasati pakan dan penjualan. Dan kawan-kawan apabila ingin menetaskan dan membuat indukan juga atau memperbanyak ayam kampung Yudhistira juga harus menyiapkan mesin tetasnya. Nah, begitu. Ini mudah-mudahan menjawab pertanyaan kawan kita di kolom komentar mengenai berapa indukan yang diperlukan untuk mendapatkan DOC 100 ekor per minggu. Nah, ini bukan saya jawab berapa indukannya saja, saya buatkan analisis keuntungan usahanya juga. Kawan-kawan akan merasakan apabila kawan-kawan sendiri yang menetaskan dan menjual DOC ayam kampung Yudhistiranya, karena harganya fantastis. Malah saya pernah bahas di video sebelumnya bahwa menguntungkannya ayam kampung Yudhistira ini dibandingkan ayam joper, dia fertilitas tinggi dikarenakan jantannya tidak terlalu besar, jadi si betina masih bisa menahan badan jantan. Juga karena jantannya bukan petarung, maka birahi kawinnya bagus. Jadi fertilitas telur itu bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kelebihan ayam kampung Yudhistira ini dia karena dari jenis kromosom yang sama untuk jantan dan betina, maka daya tetas DOC juga bagus. Artinya DOC itu lebih potensi untuk bisa keluar dari cangkang dan lebih sehat. Nah, begitu. Ada kawan kita di daerah Salam Babaris, di daerah rantau sini juga, dia beli 1 paket indukan, 5 betina 1 jantan, terus beli mesin tetas yang semi otomatis saja. Kemarin sudah menetas sebanyak 2 kali, dan ini masih 2 kali lagi telurnya yang belum menetas. Dan dari total penetasan yang 2 itu sudah didapatkan 40 ekor DOC ayam kampung Yudhistira, padahal hanya 1 paket, walau dia masukkan telurnya per minggu. Itu telur pertama malah dia sudah masukkan ke dalam mesin karena sayang apabila hanya dimakan atau dijual telur katanya. Nah, begitu, itu saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kawan-kawan yang ingin beternak ayam kampung Yudhistira, baik dia dari daerah Kalsel atau luar pulau. Insya Allah kita akan bikinkan untuk surat karantinanya. Kita menyediakan paket indukan, telur tetas, mesin tetas juga. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin memulai usaha untuk beternak ayam, khususnya ayam kampung Yudhistira, silahkan bisa hubungi kita dan konsultasikan saja. Nah, untuk kawan-kawan yang ingin masuk ke dalam kelas sharing, nanti silahkan bergabung di kelas sharing. Saya akan buatkan kelas sharing khusus di WhatsApp atau di grup WhatsApp. Itu saja. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.